Bocor dan beredar surat undangan spesial dari kubu Ganjar Pranowo di pesan WhatsApp ya. Di pesan WhatsApp aparat desa Jawa Timur. Dan beberapa hari kemarin diupload oleh akun Instagram ya, oleh salah satu akun Instagram yang peduli akan pentingnya ketaatan kepada konstitusi. Nah, pemirsa, surat undangan tersebut dibuat oleh paguyuban kepala desa se-Jawa Timur dengan nomor surat 001 garis miring PKD garis miring Jatim garis miring 2023. Adapun isi surat tersebut adalah sebagai berikut. Dengan hormat, sehubungan akan dilaksanakan silaturahim akbar di Grand City Convention Center, Convention Hall bersama Ganjar Pranowo, SHMIP. Kami mengharap dengan hormat kehadiran Bapak atau Ibu Kepala Desa. Pada kapan? Pada hari Minggu, ya, hari ini, tanggal 16 Juli 2023, pukul 11 WIB waktu Indonesia bagian Barat sampai selesai. Tempat Grand City Convention Hall, Surabaya ya. Jalan Gubeng. Pertama ya, ini ada NB nih. Acara ini silaturahim ya. Silaturahim akbar bersama Ganjar Pranowo, bakal calon presiden 2024. NB nih, ada NB-nya satu ya, memakai seragam putih hitam ya. Kemudian kedua ya, tiap-tiap kabupaten minimal ya menghadirkan 70% jumlah kepala desa di kabupaten atau kota. Kemudian yang ketiga, biaya transport akan diberikan saat di lokasi acara. Yang keempat, datang tepat waktu. Pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini kita di Gelora Bung Karno akan mengadakan sebuah hajatan untuk perubahan ya. Ini hajatan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, diwakili oleh kader-kader ya, atau ketua-ketua kelompok relawan Anies Baswedan yang akan hari ini memenuhi Stadion Gelora Bung Karno. Stadion utama Gelora Bung Karno ya akan menjadi lautan manusia berwarna biru semuanya, dan ini akan menjadi sejarah ya, bagi perbaikan dan kebaikan Indonesia di tahun 2024 hingga 2029. Nah, ini starting point yang sangat mengejutkan tentunya bagi seluruh kalangan, baik elit partai politik, politisi ya, baik kubu Jokowi, Megawati, bahkan kubu Prabowo Subianto. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada ya, undangan kemudian hari ini ada juga nih undangan tandingan, tapi buat kepala-kepala desa yang barangkali nanti bisa disetir ya, yang ada dugaan kepala desa ini akan dilibatkan oleh kubu Ganjar Pranowo misalnya untuk menjadi tim sukses mereka di tatanan daerah masing-masing di Jawa Timur. Tapi sekali lagi jangan salah loh, meskipun nanti misalnya kepala desa kalian pegang, kalian sudah kasih biaya transport misalnya, tetapi rakyat tetap, masyarakat di desa-desa akan tetap menginginkan perubahan dan perhatian masyarakat di seluruh Indonesia, di desa-desa, di kampung-kampung terpencil. Mereka adalah bagaimana mensukseskan Anies Rashid Baswedan. Ya, kalau kepala-kepala desa meskipun seluruh Indonesia kalian kumpulkan gitu kan, taruhlah hari ini Jawa Timur dulu nih dikumpulkan, besok lusa atau kapan gitu Jawa Tengah, kemarin kan Jawa Barat kemarin Jawa Barat udah dikumpulin tuh ya, dikumpulin, dan pasti dong ya, kekuasaan ini digunakan hanya untuk kemudian menambah durasi kekuasaan lagi. Tapi ini sangat tidak disukai oleh masyarakat. Kepala desa harus netral ya, pejabat desa harus netral, tidak boleh cawe-cawe juga kayak ajudannya gitu, kayak presidennya. Kalau presidennya cawe-cawe ya, mestinya kepala desa kritis dong. Ini gimana kok melanggar konstitusi ya, ikut cawe-cawe dalam pilpres padahal masih menjabat sebagai kepala negara. Maka mestinya kepala-kepala desa yang baik-baik hati gitu kan, mestinya memberikan kritik terhadap pemimpinnya, presidennya ya, kepada imamnya yang salah takbir gitu, yang salah ruku, yang salah sujud ya. Kalau kata Rocky Gerung, salah menggunakan ayat-ayat konstitusi. Nah, ini harus dikritisi, jangan didiamkan begitu saja. Apalagi
hari ini sudah sangat mendekati masa-masa Pilpres 2024. Nah, kekuasaan yang dimiliki oleh pihak istana, oleh oligarki ini akan digunakan untuk mengintimidasi kepala-kepala desa agar kemudian melakukan dukungan terhadap calon presiden ya dari kubu mereka. Ya katakanlah Ganjar Pranowo misalnya. Nah, dugaan-dugaan yang seperti inilah kemudian sudah diketahui oleh masyarakat. Apalagi kemarin di-upload di akun Instagram. Di-upload di akun Instagram dan menjadi viral. Kemudian masyarakat semakin tersadar bahwa kekuasaan saat ini selain pertama ini dugaan kuat masyarakat bahwa ditambahnya ya masa jabatan kepala desa. Pertama itu untuk kepentingan politik ya, politik 2024, bukan benar-benar untuk kesejahteraan rakyat gitu. Jadi ini sudah sangat kacau. Ini sudah sangat kacau demi mempertahankan kekuasaan. Kemudian dilakukan berbagai macam cara sampai melabrak aturan hukum, diganti aturan hukum yang sudah baku, yang sudah nyaman, ditambah lagi, diperpanjang segala macam. Ini kan melabrak aturan hukum yang ada ya, dengan menerbitkan keputusan presiden lah, menerbitkan undang-undang barulah di DPR gitu untuk memuluskan ya, memuluskan syahwat politik mereka di 2024. Ya siapa lagi yang mau dilibatkan kalau nggak kepala-kepala desa misalnya? Kenapa? Karena masyarakat hari ini ingin perubahan gitu. Masyarakat kita Indonesia hari ini itu sudah merasakan 10 tahun terakhir ini seperti nggak ada apa-apa gitu. Iya, seperti nggak ada karya nyata, nggak ada perubahan. Moral semakin mengalami dekadensi gitu. Moral bangsa, moralitas bangsa itu semakin kacau dipimpin oleh kepala negara yang ya dikatakan oleh orang-orang pelangap-pelongo lah segala macam, jago pencitraan. Nah, sekarang turunannya juga begitu. Calon pewarisnya yang digadang-gadang akan nyapres di 2024 juga dikenal oleh masyarakat sebagai capres yang suka hobi nonton begituan gitu. Nah, ini kan sudah kontras dengan keinginan masyarakat yang hari ini benar-benar menginginkan perubahan. Perubahan agar ke depan mereka tidak menyesal seperti sudah salah pilih ya. 2014 sudah salah pilih. Kemudian 2019 udah tipu-tipu gitu kan. Udah merasa aduh, ini kan saya kebanyakan warga sini misalnya nyoblos Prabowo, kok yang menang di TV si Owi gitu. Nah, ini satu hal yang sangat lelucon politik yang dicatat oleh sejarah, dan ini hari ini melekat di benak masyarakat bahwa kita nggak boleh ketipu lagi nih ya. Mudah-mudahan pencitraan ketemu anak kecil yang gembira ketawa-ketawa kayak sekarang tuh itu adalah untuk mengelabuhi masyarakat kita. Calon presiden nggak begitu yang diharapkan masyarakat sebenarnya. Calon presiden adalah menjadi role model, menjadi uswatun hasanah ya, menjadi menjadi sebuah karakter kuat untuk kemudian mendongkrak kembali moralitas bangsa yang udah hancur 10 tahun terakhir ini. Seperti itu. Nah, inilah yang kemudian masyarakat hari ini menginginkan perubahan. Jangan salah, Anda meskipun cawe-cawe terhadap kepala-kepala desa di seluruh Indonesia, jangan salah. Anda hanya akan buang-buang uang saja misalnya, buang-buang transport saja bagi kepala-kepala desa. Kenapa? Karena warga desanya itu hari ini sudah nggak peduli lagi terhadap rayuan kepala desa. Sekali lagi jadi teringat terhadap apel perubahan ya. Apel perubahan ini pertama ingin memantapkan masyarakat Indonesia bahwa serangan fajar itu bisa jadi terjadi di hari-hari menjelang Pilpres gitu, H-1, 2, 3 atau sebulan sebelumnya. Penyebaran sembako gitu. Ini juga sudah terjadi mulai hari ini gitu. Bantuan lah dari relawan lah Itu semua sumber uangnya itu bukan kayak kalau Anies itu masyarakat gotong royong sendiri, modal sendiri, duit sendiri yang dikeluarin. Meskipun kemarin sempat difitnah gitu di akun Twitter bahwa ada bayaran 50.000 lah gini-gini gitu kan untuk menyambut segitu rendahnya gitu kan, segitu dendamnya kalian, segitu khawatirnya kalian terhadap Bapak Anies Rashid Baswedan yang hari ini di lembaga-lembaga survei manapun gitu ya, selain yang udah gitu lembaga survei darling ya, kayak media darling gitu kan, lembaga survei darling gitu ya, semuanya memenangkan Anies Rashid Baswedan di angka di atas 60%. Nah, ini yang membuat khawatir tidak hanya di kubu Prabowo, tetapi juga kekhawatiran di kubu Ganjar Pranowo gitu. Jadi kubu musuhnya, bukan musuh sih, lawan politik Anies Rashid Baswedan ini
benar-benar banyak sekarang. Pertama nih misalnya kubu Prabowo Subianto, kemudian yang kedua kubu Ganjar Pranowo, yang ketiga ya KPU. Ini yang harus diantisipasi. KPU ini bisa jadi menjadi alat politik kayak kepala-kepala desa yang bisa dikondisikan oleh kekuasaan. Nah, ini yang juga harus ini dugaan yang sangat kuat dari masyarakat bahwa KPU ini bisa bermain mata, ya. Oke, misalnya kasus kayak 2019 kemarin, ya. Satu kubu menangkan Prabowo Subianto, tetapi kemudian ya bukti-bukti yang kemudian dibawa ke MK ini semuanya kemudian tidak bermanfaat, berguna apa-apa. Kenapa? Yang keluar kalimatnya, ini dugaannya ya beredar ini udah di teman-teman gitu, bahwa Prabowo ini lebih baik ngalah. Untuk apa? Untuk ketenangan masyarakat, agar masyarakat tidak bentrok. Ya, jadi Prabowo tuh nggak kalah, ngalah demi masyarakat biar nggak bentrok satu sama lain gitu. Meskipun ya opini, waduh, pokoknya kacau. Negara ini harus berubah, ya. Bangsa ini harus kembali berubah di tahun 2024, menangkan Anies Rashid Baswedan. Maka perubahan yang kita impi-impikan ya, sesuai amanat undang-undang, ya, sesuai amanat Pancasila, bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini insya Allah kita akan capai bersama dengan memenangkan siapa lagi kalau bukan Anies Rashid Baswedan. Oke, pemirsa dimanapun Anda berada, tolong kita tetap solid ya, tetap kompak untuk memenangkan Anies Rashid Baswedan. Jangan apa kata kepala desa, tetapi mari kita pertahankan nasionalisme kita, ya, kecintaan kita terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Karena bangsa ini bukan milik kepala desa, lebih-lebih bukan milik Bapak Presiden, ya. Karena jabatan pemerintahan itu mati 5 tahun ganti, 5 tahun ganti. Ini harus disadari, ya, harus disadari. Kalau kalian mengelola negara dengan baik, tentu masyarakat menginginkan apa namanya ya, tokoh yang seperti kalian. Tetapi hari ini udah fakta berbalik jauh, ya. Kenyataan berbalik jauh bahwa siapapun yang diusung oleh PDIP, ya, kata wakil sekjen wakil ketua wakil sekjen kemarin itu PKB itu ya, siapapun yang diusung oleh Megawati PDIP kalah untuk 2024. Ini menjadi tambahan apa ya, yang bikin ketar-ketir ya kubu pemerintah ya, yang cawe-cawe hari ini. Aduh. Maka kalau misalnya ya Megawati dengan Ganjar Pranowo itu memiliki track record yang bisa membuat keterpilihan dirinya gitu kan, maka nggak perlu sebenarnya Jokowi cawe-cawe. Nah, Jokowi sampai turun tangan gitu kan, turun tangan ya cawe-cawe ini kan karena ada kekhawatiran yang luar biasa bahwa fakta lapangan hari ini, seandainya pemilu hari ini dilaksanakan, Anies Rashid Baswedan menang 1 putaran, maka perlu kemudian alat kekuasaan digunakan untuk cawe-cawe politik ya. Nah, ini udah tidak sehat lagi, tetapi semoga dukungan kalian kepada Anies Rashid Baswedan ini akan membuahkan hasil. Nantinya Indonesia menjadi lebih adil, lebih makmur, tidak hukum tidak tajam ke bawah, kemudian tumpul kepada kawan ya, tumpul ke atas dan kawan-kawan gitu kan. Tapi hukum benar-benar adil ditegakkan di Republik Indonesia ini, sehingga masyarakat tidak lagi menjadi apa ya, tahanan politik lah, tahanan kekuasaan di republiknya sendiri. Nah, ini dulu ya pemirsa, jangan lupa mari kita ramaikan Gelora Bung Karno hari ini, berbondong-bondong rapi, jangan lupa jaga kebersihan. Nanti kalau misalnya kalian bawa snack atau apa, silakan nanti tolong jaga kebersihan untuk mencerminkan calon presiden kita yang bersih gitu loh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.